Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harap barokah doanya, segenap asatid wal asatidah, segenap jamaah majlis qiyamul lail, segenap teman-teman santri kesemuanya rahimakumullah. Patut bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita masih dilimpahkan taufik serta hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tak terasa malam ini sudah memasuki malam ke-8, yakni puasa kita udah sampai 7 hari, besok 8. Sekarang malam ke-8. Seakan-akan hari ini tambah hari tambah cepat. Waktu ini tambah cepat. Gak terasa, kayaknya baru kemarin kita melakukan puasa Ramadan, sekarang udah masuki Ramadan lagi. Baru kemarin kita melaksanakan haul Syabudarin, insya Allah sebentar lagi udah melaksanakan lagi. Seakan-akan gak sampai setahun ini udah Ramadan lagi, udah haul lagi, udah liburan lagi. Kok cepet nih? Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mulai mengangkat sedikit demi sedikit barokahnya hari, barokahnya waktu, sehingga hari ini tambah cepat. Ini menunjukkan kalau kiamat sudah mau tiba. Ibaratkan uang kalau sudah tidak barokah, meskipun banyak hartanya, kalau udah tidak barokah maka cepat habis, cepat lenyap kalau udah tidak barokah. Umur juga gitu, waktu pun juga gitu. Hari berganti hari kita rasakan. Kalau dulu kecil saya, bukan kecilnya para bapak-bapak ini, nunggu 1 tahun itu kayak 5 tahun, lamanya itu loh. Ya, saking lamanya. Sekarang enggak, sebentar. Ya, dari Malang ke Mojokerto dulu itu di zaman saya itu lama. Ya, jauh. Sekarang kata orang-orang kayak apa ya? Kayak cek deketnya gitu. Seakan-akan apa ya? Jarak itu juga dihilangkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok demikian? Karena jawabannya karena semakin banyaknya orang yang berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tambah dihilangkan keberkahan hari, keberkahan waktu. 1 jam kayak sebentar. 1 jam itu kayaknya 1 menit. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka kembali pada hadis Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemarin disebut bahwasannya wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun. Kita sekarang ini memasuki bulan Ramadan yang awal, yang mana itu dikatakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bagaimana, pertanyaannya, bagaimana kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Caipon maturane dek kam carana setro oliyah rahmat Allah. Apakah dengan tidur saja dapat rahmat Allah? Jelas tidak mungkin. Ya.
Apakah ngaji saja dapat rahmatnya Allah? Jelas tidak mungkin. Ada cara. Gimana cara? Sebagian cara mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, terutama di bulan Ramadan ini, menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak menangis kepada Allah, menyesali dosa-dosa yang telah kita perbuat selama setahun kemarin. Sujud kepada Allah, terutama nanti ada sujud syukur. Menangislah kepada Allah. Ketuk pintu rahmat Allah. Saya ingat Romo Yai Saihur Rijal, ya. Ketika pengajian di sini sebulan sekali istighosah itu bercerita begini. Ada seorang anak kecil, namanya anak, nakalnya luar biasa. Nakal cek nakali, saking nemen nakali, jarang pulang rumah. Sukanya main-main dan main. Sampai lupa mau pulang, lupa mau makan. Ya. Suruh ngaji, hilang. Suruh sekolah, hilang. Ya. Malam-malam dia pulang, kelaparan. Ya. Bilang sama orang tuanya, Bu, lapar Bu. Ibunya marah-marah. Lah yo kok mulai awakmu? Mulai manggo kon mangan ora gelem muli-muli, gak mangan-mangan, gak eling nang omah, kon ngaji gak gelem, kon salat gak gelem. Saking cermete ibu, saking marahnya ibu, akhirnya anak itu dikeluarkan dari rumahnya, dikunci pintu rumahnya dari dalam. Ketok-ketok si anak karena kelaparan. Sambil ketok-ketok, tok-tok, Bu, lapar Bu, sambil nangis. Bu, lapar Bu, ketok. Ya, sampai malam sama ibunya nggak dibukain pintu. Jangain dina malah tak jeroring. Ya. Sampai tidur di depan pintu rumahnya. Nangis anak itu malam-malam. Lapar Bu, lapar Bu. Ya. Akhirnya si ibu dan ayah yang ada di dalam gak tega juga. Dengar tangisan si anak, keluar rahmatnya, kasih sayangnya keluar. Padahal coro cermet lecek cermet, coro ontep lecek ontep lah. Ya, etokol letak mempan. Ya. Akhirnya dibuka oleh ibu. Lele awakmu iki le. Cok dibaleni maneh yo. Ayo wis mangan. Cok dibaleni maneh, meneh ojo ngene maneh. Kon ngaji yo. Ini manusia seperti ini masih timbul perasaan sayang, padahal anaknya sudah seperti itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Senejano kita banyak dosa kepada Allah, tapi jangan lepas kita ketuk pintu rahmat Allah. Sekarang tidak kena, mungkin nanti, mungkin besok lagi. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rahmatnya kepada kita. Meskipun kita udah berlumur dosa kita udah sebanyak pasir dalam laut, Allah akan membentangkan pintu rahmatnya kepada kita, asalkan satu, mau tur istiqomah memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Sekarang tidak disayang oleh Allah, mungkin nanti, mungkin besok terus. Kalau kita berusaha mengetuk pintu rahmat Allah, pasti Allah akan bukakan pintu rahmatnya. Makanya ini malam masih dalam lingkup rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sambil menangis kepada Allah, sambil ketuk-ketuk pintu tertawa. Siapa yang membukakan pintu?
buka Rabu, hahaha. Buka Rabu, hahaha. Masih tambah sedelem, tambah cermet. Ya, meletak genying gawai. Kalau sambil nangis, sambil merengek, nah, lapar bu, lapar bu. Ya, saya banyak dosa ya Allah, tambah banyak dosa ya Allah. Bilang ngecok jempu, ngecok pau, ngecok tebu. Enggak kapui. Ya, diingat-ingat. Berusaha menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bisakah kita menangis di hadapan Allah mengakui dosa-dosa kita? Bisa aku lebareng sampean nangis bekto sujud ngakonin dosa-dosa kula berpanjenengan nika. Bisa. Kalau orang menangis karena musibah banyak, tapi menangis karena dosa jarang-jarang. Meskipun saya yang pidato, yang ceramah seperti ini, belum tentu bisa kalau urusan menangis, urusan dosa. Ya. Belum tentu bisa. Karena repotnya, karena terlalu banyak dan dosa kita, sehingga sulit kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dawai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumudul aini min qaswatil qalbi. Bekunya air mata disebabkan kerasnya hati. Sulitnya kita menangis karena hati kita ini loh terlalu keras. Kenapa hati kita kok keras? Wa qaswatul qalbi bikasratid dunub. Kerasnya hati itu disebabkan banyaknya dosa kepada Allah. Sehingga diterangkan dalam kitab Risalatul Mudzakarah, sekali manusia itu melakukan dosa, Allah menciptakan satu titik dalam hatinya, titik hitam. Melakukan lagi 2 kali, ada 2 titik, 3 kali, 4 kali. Mulai dari kecil sampai sekarang berapa dosa yang kita lakukan? Apakah hati ini masih putih seperti bayi yang baru lahir, ataukah udah hitam, udah mengeras karena saking banyaknya dosa? Gitu ngaku-ngaku benar, gitu ngaku-ngaku paling hebat, padahal dosanya udah gak bisa dihitung. Ya. Ngono ngaku-ngaku paling pinter, padahal dosanya kayak apa udah dosanya. Ya. Saking banyaknya dosa, sulitnya menangis karena banyaknya dosa. Lantas banyaknya dosa itu disebabkan apa? Wa kasratid dunub min nisyanil maut. Orang terlalu banyak melakukan dosa disebabkan dia lupa pada mati. Lupa kalau diri ini mau mati, kalau diri ini mau menghadap Allah, sudah lupa. Yang diingat besok makan apa, yang diingat besok kerjanya apa, yang diingat besok tidurnya di mana, yang diingat besok mandinya gimana. Yang diingat cuman itu toh. Gak ada yang lain. Yang diingat besok saya masih berjumpa matahari atau enggak, besok hari Kamis kita masih berjumpa dengan hari Kamis atau enggak. Gak pernah terlintas itu dalam pikiran kita. Karena udah lupa mati, sehingga mudah kita itu melakukan dosa kepada Allah, berani kepada Allah Subhanahu wa taala karena lupa mati. Wa nisyanul maut, orang yang lupa mati itu disebabkan apa? Min tulil amal, terlalu banyaknya berandai-andai, terlalu panjangnya berangan-angan. Besok mau ngapain ya? Besok kemana ya? Bulan depan kemana ya? Tahun depan kemana ya? Yang belum punya istri, seandainya punya anak. Yang udah punya anak, seandainya punya rumah, seandainya punya uang, seandainya gitu itu loh menyebabkan orang lupa mati. Kenapa? Terlalu tingginya apa itu?
seandai-andainya. Engkau kenjaan dia mobil nyaman, engkau kenjaan dia motor nyaman. Kapan yang mau ingat, aduh besok ini mati apa enggak ya? Apa masih hidup apa enggak ya? Kayaknya belum pernah terlintas ya dalam pikiran kita seperti itu. Watulul amal, orang terlalu banyak berandai-andai. Watulul amal min hubbid dunya, disebabkan cinta terhadap dunia. Terlalu cinta terhadap istri, terlalu cinta terhadap anak, terlalu cinta terhadap uang, terlalu cinta terhadap rumah, akhirnya lupa mati, akhirnya senang dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta dunia itu merupakan pokok atau inti daripada semua kehancuran. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada sebuah cerita orang menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya terangkan dawuhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man baka min khasyatillah haramallahu tilkal aina minan nar. Dawuhnya kanjeng Nabi, barang siapa yang menangis karena takut kepada Allah, netes air mata karena takut kepada Allah, haramallahu tilkal aina minan nar, Allah haramkan orang tersebut disebabkan apa air mata yang keluar itu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita, ada salah satu orang yu'ta bi abdin yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat ada seseorang hamba, fatarjihu sayyi'atuhu, setelah ditimbang amalnya ternyata amal jeleknya itu lebih banyak. Akhirnya fayu'maru bihi ilan nar, akhirnya orang itu diperintah oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Digeretlah orang itu oleh malaikat masuk ke dalam neraka. Di tengah perjalanan menuju neraka, fatakallama sya'ratun min sya'arati ainihi, bulu mata, jangan bulu keje, jangan medure nenggi, satu bulu mata berbicara, ya, satu bulu mata berbicara kepada Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, Rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qol, wahai Tuhanku Nabi Muhammad Rasul panjenengan berkata, kalau man baka min usyatillah haramallahu tilkal aina minan nar, barang siapa yang menangis karena takut kepada Allah, maka diselamatkan dari neraka. Ini persaksian bulu mata, satu bulu mata. Wa ini dan saya, kata satu bulu mata itu, begitu min khasyatika, saya pernah nangis, orang ini pernah nangis membasahi saya, kata si bulu mata, karena takut kejenengan. Gimana ini? Apakah Rasul panjenengan ini dusta? Gara-gara tersebut akhirnya fayaghfirullahu lahu wa yastakhlisuhu minan nar bi barakati sya'ratin wahidatin. Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tersebut dan menyelamatkannya dari neraka barokah satu helai rambut mata yang pernah basah gara-gara takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabki min khasyatillah fid dunya. Ini saya ambil dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Milane menangis kepada Allah sangat penting. Apalagi nangisnya banyak, nangisnya sedikit, keluar satu tetes saja, membasahi bulu mata, gara-gara takut kepada Allah. Saking banyaknya dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga kita bisa menangis ya dalam memohon ampunan kepada Allah. Kalau tidak bisa menangis, upayakan mengingat apalah yang membuat kita sedih. Ingat apa, pokok sekiranya kita bisa nangis atau pura-pura
Pura-pura penagih. Le pura-pura saya gumen lah. Padahal yo enggak nangis. Ya. Cuman pura-pura lah. Namanya ini belajar nangis. Belajar nangis meratapi dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.